Dalam pernyataannya, Edi Mulyadi tetap tegas dengan statementnya menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Pasalnya, Edi menilai uang untuk membangun IKN bisa dipakai untuk kepentingan lain. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Saya tetap menolak IKN. Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyatakan dukungannya atas penetapan ibu kota yang baru pada Minggu malam. Dukungan juga datang dari warga suku Pasar Balik, suku asli yang menetap di kawasan Sepaku Semoi atau kawasan titik nol pembangunan IKN. Mereka menyatakan menolak segala upaya menggagalkan pembangunan IKN dengan sikap dan narasi yang melecehkan masyarakat Kalimantan. Selain itu, Forum Adat Dayak juga mendukung penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru. Agar menjaga semangat kesatuan negara Republik Indonesia. 5. Menyatakan dan mendukung serta mengawal pembangunan atas pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Untuk masyarakat Dayak Kalimantan Timur, dari Mahulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dari Pasir, Samarinda, hampir rata-rata mendukung semua. Nah, karena saya juga mengkoordinir dari Porda Bersatu, jadi komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sini, semua mendukung adanya IKN di ibu kota negara ini. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Tetap pada prinsipnya. Jadi tadi malam kami juga ada pertemuan perwakilan masyarakat adat dari 5 provinsi Kalimantan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat adat itu terwakili semua tadi malam. Tetap kami berkesimpulan proses hukum adat itu tetap harus diberlakukan. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Agar saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk dijatuhi hukum adat. Adel Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basengat Kajubata. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan mengumumkan bahwa Edi Mulyadi resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Ia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan kini telah ditahan. Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Bareskrim Polri. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun. Potensi konflik atau konflik itu kan tidak selalu semuanya pendekatannya itu hukum ya untuk melakukan konflik resolusi. Apalagi kalau ini kaitannya dengan pengelolaan ketersinggungan. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa jadi bahwa apa yang diucapkan itu memang niatannya itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung. Tapi kan kenyataan sosialnya itu memang sangat mudah sekali membuat kata-kata jin buang anak itu menyinggung. Punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gue bangun di sana? Brigjen Ramadan menjelaskan pemeriksaan Edi Mulyadi berlangsung sekitar 6 jam yang berakhir pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilakukan terhadap saudara M sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Ia diperiksa sebagai saksi dengan memperhatikan beberapa bukti serta 55 saksi yang terdiri dari 37 saksi dan 18 saksi ahli. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti
pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang. Mengapa? Supaya saudara Edi ini dan kawan-kawan itu harus menyadari bahwa di sini, di bumi Kalimantan ini, yang tinggal itu bukan cuma monyet-monyet. Di sini ada masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di bumi Kalimantan ini. Mungkin diakui saja bahwa ini bagian dari kecerobohan komunikasi, dan wajar saja bahwa permohonan maaf ya, walaupun bisa saja dijelaskan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk melukai ya, saudara-saudara kita, tetapi di sisi lain juga harus diakui menurut saya bahwa kata-kata itu tidak tepat. Para saksi ahli tersebut merupakan saksi ahli bahasa, sosiologi hukum, pidana, ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Oleh karena itu maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan. Sekali lagi, jangan melihat Kalimantan secara self-centered, seakan-akan diri Anda sendiri sebagai pusat dari tata surya ini. Oke, kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya, paling penting misalnya tidak tepat waktunya. Orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia yang disebut metaverse. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan internasional, buat memompa ekonomi negeri, bukan untuk membangun. Orang-orang self-centered biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Jadi pemberlakuan hukum adat itu supaya mengerti, ya, harusnya sebagai seorang jurnalis beliau itu yang mesti harus menjaga. Ketika ini berkaitan penolakan terhadap IKN misalnya, yang nggak usah lah bikin hoax, bikin hal-hal yang menyakiti, apalagi ini berkaitan dengan bumi Kalimantan. Bagi kami, bumi Kalimantan ini adalah pusaka Dayak bagi kami warga Dayak gitu. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia, tidak boleh lagi beri surat utang, tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Dan ini menjadi pembelajaran tidak pada Pak Edi Mulyadi saja, kepada saya, kepada Mas Bayu, kepada siapa saja di Indonesia. Kita ini berada di dalam sebuah masyarakat yang sangat heterogen ya, dan memiliki sensitivitas yang khusus masing-masing kita ini. Setelah pemeriksaan, penyidik melakukan gelar perkara. Ramadhani menyebut dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan status Edi Mulyadi dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu, penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Dan itu kalau dilecehkan, ini otomatis secara serentak masyarakat adat itu akan bereaksi begitu. Jadi ini menjadi peringatan bagi kelompok-kelompok yang selalu berupaya untuk merusak, mengacaukan negara ini. Kami ini akan beri di depan untuk mempertahankan wilayah kami, apalagi NKRI gitu kan. Dan mohon kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum positif kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, secara hukum adat Dayak, Kalimantan, dan Borneo berupa sidang adat kepada yang bersangkutan. Keberatan dan mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS ya, yang menyatakan bahwa Penajam Pasar Utara itu adalah tempat jin buang anak. Hebat di Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Kamu ini Edi Mulyadi, saya siap. Demi agar saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk dijatuhi hukum adat. Adel Katalino, Pacuramen Kasaruga, Basengat Kajubata.
Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 2 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai peraturan hukum pidana serta pasal 156 KUHP. Edi Mulyadi kini telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan setara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Nah, harusnya energi ini kita dorong ke arah yang positif. Misalnya kita saling bahu-membahu dengan keunikan kita masing-masing, membranding hal-hal yang sifatnya positif terhadap wilayah-wilayah lain, suku lain, agama lain, gitu. Bukan terus kemudian menggunakan kata-kata yang memudahkan orang itu untuk salah paham. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan, itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang betul-betul berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada, Pak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Kedua, mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Saya sedang bersama Kak Asang dari Dewan Kebudayaan Dayak sama Kak Bambang, Ketua Fordayak, Forum Pemuda Dayak. Semua orang Dayak ini terluka terhadap pernyataan si Edi. Nah, untuk Edi, jangan kabur. Anda pun akan tidak selamat kalau tidak mematuhi hukum adat kami. Apa kira-kira sanksi yang akan dikenakan ke si Edi Mulyadi ini apabila suatu hari dia dihadirkan ke pengadilan Majelis Adat Dayak? Oke, pasti tadi satu permintaan maaf setelah nanti bersidang. Yang kedua adalah sanksi-sanksi yang berupa benda. Macam denda gitu? Denda ya, benda itu kan bisa dalam bentuk binatang, kerbau. Jadi sebenarnya Edi Mulyadi ini tidak perlu khawatir. Pengadilan adat Dayak itu bukan untuk mematikan Anda ataupun membunuh Anda. Yeah. Lebih aman buat dia untuk datang hadir daripada dia menghindar. Jadi yang paling ditakut itu ketika dia kabur, maka orang Dayak akan menggunakan kekuatan lain untuk menghancurkan dia baik moral maupun fisiknya. Mas Bayu bisa bayangkan ya, misalnya saya bilang Kompas TV ini isi televisi yang isinya adalah pembicara sampah misalnya. Itu kan mudah sekali. Yang bicara Imam Prasojo begitu ya? Yang bicara Imam Prasojo. Oh, saya ajak ngopi kalau gitu, saya pengen tahu. Nah, tapi kalau saya tersinggung kan, ya yang tersinggung paling keluarga saya juga gitu kan. Tapi kalau itu ada solidaritas mekanik ya, solidaritas yang emosional dari begitu banyak orang yang menjadi bagian dari komunitas itu, maka itu akan menjadi berpotensi sangat rawan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Kan jelas sih?
akun YouTube milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita ya, Bang Edi Channel ya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu dan dieksploitasi habis-habisan itu, mohon maaf lagi ya, seharusnya saudara-saudara saya, warga, masyarakat, penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Jadi tidak mengherankan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy. Dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kayan. Kepada pemerintah yang akan menetapkan ibu kota negara, dan Borneo, bumi Borneo adalah ibu kota negara masa depan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Ya, saya menduga, tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan. Karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada soal hukum ini. Gitu Bang ya? Oke? Sebagian orang sering menghina Kalimantan itu hutan, siapa yang mau tinggal di sana? Itu adalah tempat, ya segala macam lah disebutkan, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Menurut saya ucapan-ucapan itu asal dari kita yang self-centered dan kita merasa kota seperti ini adalah segala-galanya. Dari dukungan dan pernyataan sikap masyarakat Dayak se-Borneo bahwa seluruh masyarakat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya, suku Pasar, suku Kutai segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf. Dan mohon kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum positif kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, secara hukum adat Dayak, Kalimantan dan Borneo, berupa sidang adat kepada yang bersangkutan. Mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik. Izin Pak, saya dari Kalimantan langsung. Siap. Ya, saya dari media di sana. Apa yang mau disampaikan Pak? Ini kami secara langsung ini disaksikan. Lebar tadi ya. Bukan, artinya permintaan maaf tadi adalah sudah cukup. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan.